Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Iksan. Saya dari Prodi Bisnis Digital. NIM saya 2411 03 10077. Di sini saya akan membuat studi kasus di mana soal UAS Praktikum Sistem Basis Digital. Di mana di sini saya akan membuat sebuah Go Digital Store di mana kita disuruh untuk membuat database. Developer diminta membangun sistem basis data untuk mendukung operasional toko. Langsung aja kita buka SAM. Tadi udah saya aktifkan SAMnya. Langsung kita ke PHP My Admin. Kita buat baru. Dengan tabel yang dibutuhkan adalah produk, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Di produk ada ID produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Di pelanggan ada ID pelanggan, nama, email, no handphone. Di transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, total harga. Dan di detail transaksi ada ID detail, ID transaksi, ID produk, dan jumlah. Lalu ada subtotal. Tadi telah saya buat juga ringkasannya. Ya, ini tadi setelah saya buat agar untuk mempermudah pengerjaan. Langsung aja pertama kita ke SQL. Kita buat database terlebih dahulu. Nah, di sini telah berhasil kita buat database. Selanjutnya kita membuat produk. Kita kirim. Oke, telah berhasil kita buat produk ya, tetapi belum ada isinya. Nah, ini ya, ada ID produk, nama produk, kategori, harga, dan stok. Lalu selanjutnya pelanggan. Kita ke database SQL. Ya, berhasil ya. Selanjutnya kita ke transaksi. SQL. Oke, transaksi juga telah kita buat. Lalu tabel. Kita ke database Go Digital, lalu kita buat detail transaksi. Gagal ya teman-teman, sebentar. Foreign key nya belum masuk teman-teman. Foreign key di bawahnya ya. Ini kita ke bawahkan saja. Dan oke, berhasil ya. Nah, di sini kita telah membuat tabel yang dibutuhkan, yaitu produk, pelanggan, transaksi, dan data transaksi beserta juga isinya ya. Data transaksi, pelanggan, produk, transaksi. Lalu kita akan memasukkan ID nama-nama tersebut ya. Ini juga telah saya buat.
ya. Beberapa nama-namanya di produk. Kita masuk ke produk, ke SQL, lalu kita copy saja. Ada yang belum masuk ternyata. Ya, kita telah masukkan nama produk. Lalu kita masukkan ID pelanggan, nama email, dan nomor telepon. Ternyata tadi ada tercampur ya, jadi tidak bisa. Kita ke pelanggan, SQL, lalu ini kita copy saja. Untuk pelanggan, oh iya, selectnya belum ada ya, insertnya nggak ada teman-teman. Nah itu ya, kita harus lebih teliti dalam mengerjakan SQL ini teman-teman. Oke, berhasil. Kita buat pelanggan, ada 3 pelanggan, yaitu Ahmad Fauzi, Budi Santoso, dan juga Citra Dewi. Lalu selanjutnya transaksi teman-teman. Kita ke transaksi SQL, lalu kita copy saja. Berhasil ya teman-teman, ada 2 ID transaksi, ada 2 di sini, dan juga ID pelanggan, tanggal transaksi, dan juga total harga. Lalu di detail transaksi, kita akan masukkan ke detail transaksi SQL, lalu kita masukkan. Ya, telah berhasil ya. Di sini kita telah membuat tabel yang dibutuhkan untuk produk Go Digital Store, di mana telah ada beberapa data yang telah ditambahkan. Lalu selanjutnya adalah pembuatan database dan tabel sudah kita lakukan. Lalu masukkan 5 data sudah ya, 5 data kita cek. Ya, ini teman-teman, kita sudah masukkan nama produk. Lalu juga ada 3 data pelanggan. Kita juga ada 3 data pelanggan di sini. Lalu selanjutnya ada 2 transaksi berserta detailnya. 2 transaksi yang telah kita buat bersama dengan detailnya, tanggal dan juga total harga. Nah, selanjutnya kita ke query SQL, di mana dia menampilkan produk dengan stok kurang dari 10. Bagaimana teman-teman cara menampilkan produk? Di sini kan ada stok yang kurang dari 10. Nah, ini teman-teman caranya ya. Tadi juga telah saya buat juga agar memudahkan dalam pengerjaan. Kita ke produk ya, SQL,
Nah ini teman-teman, select from product where stock kurang dari 10. Kita coba ya. Nah di sini tertampil bahwa produk yang kurang 10 ya, padahal sebelumnya kalau kita cek di sini ada 20 ya, tapi dia tidak terinput karena kita hanya mencari yang kurang dari 10. Seperti itu. Lalu selanjutnya menampilkan total pengeluaran masing-masing pelanggan. Bagaimana caranya kita menampilkan pengeluaran dari pelanggan? Ya bisa kita set dulu ya. Nah kita ke detail transaksi. Yuk kita copy saja. Nah ini teman-teman ya, ID pelanggan nomor 2 dan juga nomor 1, dan dia mengeluarkan total pengeluaran sebesar 1.700.000 teman-teman, dan ID pelanggan 2 yaitu 1.150.000 untuk total pengeluarannya. Menampilkan transaksi di bulan Juli. Di sini juga kita lihat transaksi ya, kita ketahui transaksi karena ke SQL. Nah untuk menampilkan transaksi berarti kita biasa select from transaksi where, bagaimana tanggal transaksi, dan between teman-teman ya, dari tanggal 1 dan juga ke tanggal 31. Jadi dia akan menginput dari tanggal 1 Juli ke tanggal 31 Juli. Kalau kita kirim, nah ya, terdata ya, sini telah benar, berarti transaksi di bulan Juli tanggal 1 sampai 31 yaitu ada 2 di sini teman-teman. Dan menampilkan 3 produk terlalis berdasarkan jumlah pembeliannya. Kalau menampilkan produk, kita ke produk berarti ya, yang terlalis teman-teman. Nah ya, yang terlaris ada di produk 1, 2, ketiga, karena dia total penjualannya menjual 5, dan ID produk kedua itu ada 3 total penjualan, dan juga yang ketiga ada 2 penjualan ya. Kalau kita lihat SQL nya lagi, kita ulang dulu. Di sini ada select from sum, berarti jumlah ya, as total terjual, from detail transaksi, group by ID produk, order by total penjualan, dash limit 3. Kenapa limit 3? Ke tadi produk, kenapa limit 3? Karena di atas 3 stoknya pasti ada. Itu ya. Lanjut menghitung total pendapatan toko dari semua transaksi. Kalau kita tulis di sini, menghitung total pendapatan dari toko. Nah, ada 2 transaksi, kita ke SQL. Nah, select sum total as pendapatan from detail transaksi. Total pendapatannya adalah 2.320.000 untuk transaksi yang masuk ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga mendapatkan nilai yang terbaik, dan terima kasih juga untuk Bapak Singgih yang telah memberikan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.